Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025. Untuk kisah kali ini adalah lanjutan dari kisah sebelumnya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Setelah Rian mengatakan itu ibunya hanya bisa menurut. Dia kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Dengan motor metik milik ibunya mereka berangkat ke tempat di mana masyarakat sekitar biasa berobat. Terlihat di kejauhan sebuah rumah dengan pelang putih yang bertuliskan, Bidan Ratih AMD. Cap, motor metik ini berbelok ke rumah itu. Di sana mereka bertemu Pak Harun dan istrinya. Beliau merupakan tetangga sekaligus ketua RT di lingkungan itu. Setelah berbicara sebentar dengan mereka berdua sebelum akhirnya pasien yang ada di dalam keluar, Rian bersama ibunya masuk ke ruang periksa. Ketika di dalam ibunya diminta untuk berbaring di kasur. Sementara Rian menunggu sambil menimbang berat tubuh dan mengukur tinggi badannya. 60 kg berbanding 178 cm. Jauh dari ideal, tapi cukup pas untuk seorang pelajar kelas 11 SMA. Rian tahu dia lebih tinggi dari siswa kebanyakan, tapi tidak pernah mengukurnya dalam 2 tahun ini, dan baru kali ini dia bisa tahu tinggi badannya secara pasti. Saat Rian berbangga diri dengan tinggi badannya, Bu Ratih sudah selesai memeriksa ibunya. Bu Ratih meminta Rian untuk menunggu di luar. Rian melihat ibunya dan dia mengangguk jadi Rian keluar dari ruang periksa. Di luar sudah ada pasien lain yang menunggu. Seorang lansia yang diantar. 2 orang pria. Rian berbasa-basi dengan kedua pria itu dan mereka mengobrol cukup lama. Mereka mengobrol sekitar 5 menit sebelum akhirnya ibunya keluar. Tapi anehnya, bukannya lebih sehat, ibunya malah lebih pucat dari sebelumnya. Ibunya mendahului dan menunggu di motor. Sepanjang jalan mereka hanya diam, tak ada obrolan terjadi. Sampai di rumah pun ibunya langsung membuka pintu dan menghilang ke kamarnya. Rian tidak tahu apa yang terjadi di ruang pasien tadi. Rian hanya bisa memasukkan motor ke dalam rumah dan masuk kamar kembali. Membalas beberapa SMS yang dikirim Fitri kepada sebelum akhirnya tertidur. Pagi harinya, setelah Rian menjemur pakaian, dia melihat ibunya keluar dari kamar mandi sambil menangis. Sebuah benda berwarna pink ada di tangannya. Jika dalam keadaan biasanya, Rian bisa membalas perkataan ibunya. Tapi sekarang adalah keadaan yang luar biasa. Harga dirinya sebagai laki-laki dipermalukan sekarang. Amarah ibunya yang sebelumnya meledak-ledak sekarang telah luntur seiring keinginan yang menguasai mereka berdua. Mereka terdiam ketika mata saling berpandangan. Lalu ibunya tersenyum sebelum akhirnya tertawa puas. Ya, nasi telah menjadi bubur. Walau mereka bingung harus bagaimana untuk menghadapi kehadirannya, tapi bisa saling menyenangkan seperti sekarang akan menjadi hal biasa bagi mereka ke depannya. Siang harinya, setelah 5 kali melakukan dengan ibunya, mereka akhirnya beristirahat. Rian membolos hari ini dan ada beberapa SMS dan panggilan tak terjawab dari Fitri. Rian membalas sekenanya saja dan tentu dia tidak akan segera membalas. Setelah zuhur, jam pelajaran akan lanjut sampai jam 2 siang. Ibunya bermalas-malasan dengan pundak Rian sebagai sandaran. Kepalanya. Meski terlihat fokus ke TV yang sedang menyala, tak bisa dipungkiri jika dia sesekali melihat ke layar HP Rian. Saat sedang asik bersantai dengan sedikit ledekan yang menyelingi, tiba-tiba HP ibunya berbunyi. Nada deringnya yang khas menghentikan candaan mereka dan ibunya mengangkat telepon itu sambil mengecilkan volume TV. Entah berita duka apa yang ibunya dapat. Tapi samar-samar Rian bisa tahu itu telepon dari Bu Lektini, istri dari Pak Leknya. Pak Lek Setu merupakan adik dari ayah Rian. Dulu saat masih belum punya rumah, mereka tinggal di rumah nenek dan Pak Lek masih bujang waktu itu. Saat Rian masih kecil dia sering diajak jalan-jalan dan dibelikan mainan. Tentu beliau adalah orang yang berjasa di masa kecil Rian. Tanpa bertanya lagi, Rian menyusul ibunya ke kamar mandi. Mereka buru-buru berpakaian. Sepantasnya dan mengeluarkan motor metik. Rian coba hidupkan, tapi tidak menyala. Karena tak ingin menunggu lama,
Akhirnya terpaksa Rian pakai si jago. Ibunya biasanya enggan dibonceng dengan si jago. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Setelah mengunci semua pintu dan jendela, tentu jemuran tadi pagi tidak lupa diangkat dan dimasukkan ke dalam. Mereka berangkat. Ibunya juga sibuk menelpon ayah Rian supaya ia lekas pulang. Sayangnya ayahnya baru bisa pulang nanti malam karena tidak ada tiket bus siang yang mengarah ke tempat itu. Dia sangat terpukul karena kepergian adiknya yang begitu cepat. Apalagi Pak Lek Setu adalah anak bungsu dari 5 bersaudara di keluarga ayahnya, tapi takdir ingin Pak Lek yang pertama di antara kelimanya untuk menghadap ke Sang Pencipta. Setelah sampai di rumah duka, keadaannya sudah ramai. Beberapa polisi juga terlihat di halaman, bercengkrama dengan warga sekitar. Rian dan ibunya langsung masuk ke dalam. Di sana ibunya langsung menghampiri Bulektini yang sedang menangis.
Donadoni, si kembar anak tertua Pak Lek juga terlihat menangis di pelukan ibunya. Sementara Rani, si bungsu tengah digendong oleh kakeknya. Rani sudah tertidur. Rian menghampiri kakeknya dan mengambil Rani. Kakeknya lantas keluar untuk menyapa beberapa tamu. Rian menyusul di belakangnya. Meski keadaan rumah duka sudah ramai, jenazah Pak Lek tidak ada. Usut punya usut, beliau masih di rumah sakit dan sudah dijemput Pak D. Derajat sebagai kakak tertuanya. Kedua saudara ayahnya juga sudah datang. Mereka sibuk mengabari sanak keluarga lain dengan HP mereka masing-masing. Di sela-sela keramaian itu, Rian menelpon Fitri. Dia meminta maaf karena tidak bisa menepati janji untuk jalan-jalan malam ini. Dia mengerti keadaan Rian dan tidak mempermasalahkannya. Dia tahu jika kematian tidak ada yang menginginkannya. 1 jam kemudian sebuah ambulan datang. Diikuti mobil SUV milik Pak Derian. Suasana menjadi lebih haru dengan tangisan menyambut jenazah Pak Lek. Salah seorang perawat rumah sakit ikut di dalam ambulan dan mengatakan jika jenazah hanya perlu disolatkan saja, karena telah dimandikan pihak rumah sakit. Perawat melarang keluarga melihat jenazah, terutama di bagian wajah karena begitu parahnya luka di wajah Pak Lek. Sayang kerabat tetap kekeh untuk melihat dan Rian akhirnya tahu kenapa sang perawat melarang. Ibunya saja sampai berlari ke belakang karena merasa mual. Akhirnya prosesi pemakaman dilanjutkan. Setelahnya diadakan tahlilan seperti adat yang sudah biasa dilakukan. Pada akhirnya setelah jam 9:45 acara selesai. Rian dan ibunya pamit karena rumah mereka kosong dengan lampu yang belum menyala. Kerabat yang masih berkumpul melepas kepergian mereka dengan mengucapkan hati-hati. Akhirnya mereka kembali jalan. Tidak seperti siang hari di mana banyak kendaraan yang berlalu lalang, jalanan di daerah itu relatif sepi di malam hari. Hampir tidak ada kendaraan yang menyalip ataupun berpapasan. Tapi sialnya ketika bertemu kendaraan yang menyalip, itu adalah gerombolan orang jahat. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.